Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fikih perceraian bagian 1, dan ini insyaallah kita masuk fikih perceraian bagian 2. Insyaallah semoga pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan surat At-Talaq, sehingga pertemuan selanjutnya kita bisa masuk surat baru. Maka oleh karena itu yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dan bisa disampaikan di akhir pertemuan. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang dia ketika menceraikan istrinya atau bercerai dengan suaminya dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan pintas dari permasalahan tersebut. Bisa jadi tidak terjadi perceraian, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala takdirkan perceraian tersebut tetap terjadi. Dan ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi setelah cerai malah semakin sukses. Atau bisa jadi Allah tidak menakdirkan perceraian, Allah berikan jalan keluar, kemudian Allah beri rizki yang banyak. Atau terjadi perceraian, Allah beri jalan keluar. Jalan keluar di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah yang notabene namanya perceraian itu identik dengan perselisihan. Allah memberi jalan keluar, akhirnya orang tersebut cerai dengan cara baik-baik, dan Allah berikan masing-masing di antara keduanya itu rizki yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inil tabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Adapun perempuan-perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi, atau dengan kata lain menopause, sudah tidak haid, mungkin ini tidak haid lagi karena disebabkan usia, atau bisa jadi karena disebabkan penyakit. Ada seseorang dia secara usia masih muda namun sudah tidak haid lagi. Karena apa? Mungkin karena disebabkan penyakit. Maka orang-orang seperti itu ketika seandainya diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya adalah salah satu ashhur, yaitu 3 bulan. Atau sama bagi orang yang dia masih haid, itu kan iddahnya ada 3 kali haid. Maka dihitung sejak terjadi perceraian tersebut. Kalau sudah lewat 3 bulan dari perceraian, maka suaminya ketika ingin rujuk kembali, ingin kembali kepada istrinya, harus dengan akad baru. Namun jika masih dalam masa iddah, maka suami boleh kembali kepada istrinya tanpa persetujuan sang istri. Wallai lam yahidna, dan begitu juga bagi seorang perempuan yang dia belum haid. Ini mau yang haidnya sudah selesai atau dia belum haid. Kok belum haid sudah nikah? Ya ada. Ada sebagian perempuan mungkin dia dinikahi ketika masih usia muda. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu menikah dengan Nabi usia 6 tahun. Dan berumah tangga, maksudnya berumah tangga itu satu rumah dengan Nabi ketika usia 9 tahun. Dan ini menjadi dalil bahwasanya perempuan itu paling cepat haid, umumnya paling cepat haid itu adalah usia 9 tahun, didasarkan Rasulullah SAW itu satu rumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna.
Adapun bagi seseorang yang dia hamil, maka ajalnya atau waktunya dia bisa dicerai setelah dia melahirkan sang buah hati. Maka kalau misalnya ada seorang suami mendapati istrinya sedang hamil, maka ketika hamil boleh tidak diceraikan? Boleh tidak diceraikan istrinya tersebut? Nah, ketika sedang hamil tidak boleh. Jadi nunggu istrinya selesai melahirkan baru boleh diceraikan. Nah, kira-kira jika aturannya demikian, fikih talaknya, fikih perceraiannya demikian, apa mungkin terjadi perceraian? Bisa jadi tidak. Inilah pentingnya seseorang ketika menceraikan dia bertakwa kepada Allah. Dan salah satu makna bertakwa kepada Allah adalah tahu aturan kapan boleh cerai, kapan harus menahan. Begitu juga kalau seorang perempuan dia sedang haid, boleh nggak diceraikan? Nggak, ditunggu haidnya selesai haid baru dicerai. Karena bisa jadi namanya perempuan ketika haid itu identik dengan emosi yang meledak. Misalnya istrinya melakukan suatu kesalahan, akhirnya istrinya marah-marah. Karena istrinya marah, suaminya tersulut emosi sehingga akhirnya menceraikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap urusannya itu mudah. Yang tadi sudah niat mencerai, mau tak cerai, nunggu dulu. Ternyata istriku hamil. Setelah lahiran ternyata didapati istrinya itu sayang sekali kepada anaknya. Atau sayang kalau nanti saya cerai ibunya, ini nanti anak sama siapa? Maka akhirnya tidak terjadi perceraian. Dan bukan hanya itu saja, urusannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mungkin ketika hendak niat untuk menceraikan, didapati pasangannya itu sangat menjengkelkan. Tapi karena dia tahu aturan tidak boleh terjadi perceraian pada saat itu, akhirnya dia tahan. Akhirnya ketika datang waktu pas untuk boleh bercerai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya mudah. Yang mungkin pasangan yang tadi sangat menjengkelkan, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta dan kasih sayang. Karena yang bisa memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu ya Allah Subhanahu wa taala. Mau sebaik apapun kita, sesempurna apapun kita, ya namanya rumah tangga pasti akan terjadi cekcok, tidak mungkin. Kalau ada rumah tangga yang tidak terjadi cekcok, itu bukan rumah tangga. Nggak ada istilah, nggak ada namanya rumah tangga, nggak ada percekcokan, itu mustahil. Itu bukan rumah tangga. Bisa jadi main ular tangga. Iya, main ular tangga saja terjadi percekcokan ya terkadang, apalagi rumah tangga beneran. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, dan itu adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kalian, kepada umat manusia. Artinya seseorang itu tidak boleh melanggar aturan tersebut, ya harus mengindahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, kemudian mematikan kita. Artinya yang menciptakan sesuatu itu lebih tahu kepada apa yang diciptakan. Artinya ketika membuat aturan ya harus diindahkan. Tidak bisa, saya seringkali mengatakan begini Ibu-ibu, tidak bisa orang misalnya beli mesin cuci, itu mesin cucinya ada tulisannya 5 kilo, dan di buku panduannya tidak boleh melebihi 5 kilo. Kemudian kita ngeyel, kita isi mesin cucinya 7 kilo. Kenapa alasannya? Ini yang nulis di buku panduannya soto ini. 7 kilo bisa kok. Nyatanya muat. Nah, enggak bisa. Enggak ada. Kalau ada seperti itu hanya orang bodoh. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah ketika menceraikan. Nih, saya ingatkan kembali lagi, sampai dalam permasalahan perceraian kita harus bertakwa kepada Allah.
Padahal perceraian itu adalah sebuah masalah, sebuah problematika dalam hidup manusia yang paling berat. Orang mau bangkrut, usahanya bangkrut, dia bisa apa? Bisa berdiri kembali, bisa memulai usahanya kembali walaupun dari nol. Tapi berbeda dengan orang yang bercerai. Tidak jarang kita dapati orang yang setelah bercerai malah semakin terpuruk, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah. Berbeda ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan pintas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusannya. Dan bukan hanya itu saja, yukaffir anhu sayyiati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya. Mungkin ketika rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan tidak mengindahkan tidak menjalankan kewajiban, tidak memberikan hak kepada pasangannya masing-masing, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Karena apa? Ketika dalam permasalahan paling genting sekalipun, dia tetap ingat Allah, dia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'dim lahu ajra. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Apa? Pahala bersabar. Karena bercerai, walaupun seseorang itu bertakwa, tetap dia akan mengalami apa? Ya mungkin kesedihan. Tidak ada orang ketika bercerai kemudian bahagia, alhamdulillah saya sukses bercerai, tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'dim lahu ajra. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya, pahala kesabarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Ajar di sini memberikan kesabaran, pahala kesabarannya itu Allah lipat gandakan pahalanya. Maka inilah, atau ya ini intinya, ketika seseorang itu dia dalam masa perceraian, dia tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia asal-asalan mengindahkan aturan, rambu-rambunya harus dipatuhi. Kemudian ketika menceraikan juga menceraikan dengan cara yang baik-baik. Bukan dengan cara yang cekcok, saling mengumbar aib, saling membongkar kesalahan, kemudian saling menyalahkan, tetap. Dan alhamdulillah perceraian ini adalah salah satu solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam. Di agama lain itu tidak ada. Kalau sudah nikah, ya sudah, itu sekali dan seumur hidup. Maka tidak jarang ketika misalnya aturan dalam agama mereka itu nikah itu sekali dan seumur hidup. Misalnya bosan, ya sudah, bosan silahkan kamu cari pasangan lain, silahkan cari pasangan lain. Tapi yang jelas kita masih terikat dalam hubungan suami istri. Yang laki-laki memiliki wanita lain, yang perempuan memiliki pria lain, seperti itu. Beda dengan Islam, ketika misalnya seseorang sudah mentok, Allah memberikan memberikan solusi, yaitu bercerai. Karena terkadang ada permasalahan yang tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali perceraian. Namun perlu kita ingat, perceraian itu adalah solusi terakhir, bukan solusi pertama. Setiap masalah, yo wis kalau gitu kita cerai saja, ya ndak bisa. Kalau yang ngomong perempuan ya wajar, tapi kalau yang ngomong laki-laki ini yang kurang ajar. Karena laki-laki itu diciptakan memiliki memiliki ketegaran berbanding dengan perempuan. Perempuan lebih mengedepankan perasaan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki sifatnya kayak perempuan, dikit-dikit baper, dikit-dikit perasaan. Nah ini perlu laki-laki tersebut itu mungkin kita leskan, misalnya sepak bola, futsal, kalau perlu didaftarkan ada main futsal sana. Biar apa? Biar fisiknya terbentuk, nggak letoy, nggak melambai. Nah, laki-laki seperti itu. Maka
Saya pernah diskusi dengan salah satu pengurus pondok itu mengatakan, Ustadz, banyak kita dapat itu sekarang itu banyak santri itu agak melambai. Yang di pondok, apalagi yang di luar. Solusinya gimana? Nah, saya jawab aja, coba Ustadz, itu di depan ada tanah kosong, itu antum pasang gawang sebelah kanan sama sebelah kiri. Sudah, antum kasih jadwal santri setiap kelas, setiap hari ada jadwal main bola masing-masing. Udah biarin aja, biar mereka main bola. Kenapa? Karena laki-laki itu butuh olahraga fisik agar apa? Agar tidak tidak melambai, agar tidak memiliki sifat kecewek-cewekan gitu loh. Nah, iya. Maka kalau misalnya ibu punya anak laki-laki seneng sobo, nah ini bagus loh dari satu sisi ya. Asal ya keluyurannya itu ya tahu waktu gitu loh. Karena memang hidupnya laki-laki demikian. Dia akan menemukan inspirasi ketika dia keluar. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu diciptakan memang tabiatnya dia bisa menyelesaikan masalah walaupun nggak berpindah tempat. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kadang kalau ada masalah dia harus dia harus menyendiri, diem. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan kadang dia ketika ada masalah dia bisa mengungkapkannya langsung. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ketika ada masalah dipendem. Dan dia ketika ada masalah hanya butuh waktu untuk tenang. Mungkin tiba-tiba dia cari tempat lain di pojokan, seperti itu. Inilah kenapa ya kalau laki-laki agak melambai ya perlu diikutkan olahraga yang menguras fisik, sepak bola, futsal, atau misalnya ikutkan taekwondo, klub pecinta alam misalnya sapala, daki gunung, ya itu insya Allah bisa menyalurkan sifat kelaki-lakiannya. Kemudian askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alaihinna. Askinuhunna min haitsu sakantum. Kalau seandainya wahai orang-orang mukmin, kalau seandainya nanti terjadi perceraian, maka askinuhunna, maka tempatkanlah istri-istrimu min haitsu sakantum, di mana engkau tinggal. Jadi walaupun sudah terjadi perceraian, selama masih masa iddah, masing-masing suami istri itu tinggal di tempat yang sama. Jangan ketika terjadi perceraian kemudian sang istri pulang ke rumah orang tuanya, atau sang suami mengusir istrinya, sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu saja. Kasihan, apalagi orang tuanya itu rumahnya sudah pindah ke kuburan, masa suruh ke kuburan, kasihan. Nah kalau yang punya rumah istrinya bagaimana? Nah kalau yang punya rumah istrinya ya tetap di rumah itu. Suaminya suruh pergi, ya bukan solusi, tetap selama masih masa iddah tetap di rumah di satu atap. Kecuali kalau masa iddahnya sudah selesai, itu baru boleh pisah. Kenapa? Kok masih harus tetap satu atap? Karena bisa jadi dengan satu atap itu akan mengurai masalah-masalah yang terjadi. Terkadang orang namanya cerai itu karena disebabkan ketergesaan. Ada sebagian orang memang sukanya tergesa-gesa. Dan ada yang pernah mengatakan kepada saya begini, Bu. Jadi perceraian itu sebenarnya kadang itu gen. Walaupun saya tidak setuju. Gen itu dalam makna itu keturunan. Tapi itu kalau dikatakan gen tidak tepat. Sejatinya itu lebih tepat sifat. Karena ada sebagian orang itu wataknya itu suka tergesa-gesa. Malah dikit, ya wis kita bubar. Ada seperti itu. Bahkan ini terjadi di orang terdekat saya. Jadi sampai ibunya, budenya, tantenya, sepupunya itu seperti itu. Ustadz punya Ustadz memang
wataknya, gennya di sini adalah orang yang temperamental. Nah, karakternya. Jadi yang disalahkan itu bukan gennya ya, tapi apa? Karakter seseorang. Maka kalau, mohon maaf, kalau misalnya kita dapati ada orang yang temperamental, kita ajari orang tersebut untuk menahan emosinya. Karena sangat mungkin terjadi perceraian. Nah, ketika seseorang misalnya cerai itu kan disebabkan kadang tergesa-gesa dan lain sebagainya, maka tetap diperintahkan untuk satu rumah. Dengan tujuan apa? Bisa jadi ketika misalnya dia melihat misalnya barangnya, tiba-tiba teringat nostalgia, oh dulu ini saya beli barang ini karena begini dan begitu, bapak rela lembur, rela misalnya berhari-hari tidak pulang untuk apa? Untuk beli rumah ini misalnya. Terus lihat vas bunga, lihat cangkir, gelas dan lain sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan nostalgia. Maka kalau misalnya ibu-ibu cekcok dengan suami, ingat kebaikan suami. Begitu juga suami ketika cekcok dengan istri, ingat kebaikan istri. Istri sudah rela mengandung anak kita, kemudian menyusui, kemudian nyuapi, kemudian menyiapkan pakaian kita, menyiapkan kebutuhan kita, masak untuk kita. Coba kalau misalnya nggak ada istri, bapak mau makan apa? Jajan itu bukan solusi. Jajan mau sekuat-kuatnya orang jajan, suatu saat akan bosen juga. Beda dengan seseorang ketika pulang sampai rumah sudah ada makanan, sudah ada yang masak, sudah ada yang menyiapkan. Ya walaupun terkadang terlambat, maka 1-2 kesalahan itu jangan sampai menjadikan seseorang itu akhirnya menceraikan pasangannya. Wala tudaruhunna, dan janganlah engkau mencelakai. Apa mencelakai? Mendolimi orang tersebut. Litudayyiku alaihinna. Ada sebagian misalnya suami atau sebagian istri, ini berlaku untuk keduanya ya, bukan cuma laki-laki atau perempuan. Bisa jadi seorang laki-laki itu mendolimi istrinya, sengaja dia berlaku jahat agar apa? Agar istrinya meminta cerai. Nah, ketika istrinya meminta cerai, dia tidak mau menceraikan, mau tidak mau akhirnya khulu. Khulu itu berbeda dengan cerai ya. Jadi khulu itu adalah permintaan istri kepada hakim untuk memisahkan hubungan suami istri di antara keduanya. Akhirnya ketika khulu, perempuan itu diminta untuk mengembalikan mahar yang pernah diberikan. Atau seorang suami itu mendolimi istrinya agar apa? Agar istrinya itu mau bercerai kepada dirinya. Kan ada sebagian suami sebenarnya sudah bosan kepada istrinya, mau menceraikan tapi istrinya tidak mau. Akhirnya apa? Salah satu di antara kedua pasangannya ini melakukan kezaliman, akhirnya berlaku jahat, aniaya, zalim. Akhirnya apa? Akhirnya berpisah. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Dan apabila seandainya perempuan tersebut itu memiliki bayi yang dikandung, maka fa'anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna, maka berilah nafkah sampai sampai perempuan tersebut itu melahirkan bayinya. Bisa jadi begini, ketika terjadi perceraian, perempuan dalam kondisi misalnya suci, misalnya tidak ada tanda-tanda bahwasannya dia hamil, akhirnya diceraikan. Kemudian ternyata seminggu setelah terjadi perceraian, suami menceraikan istrinya, ternyata istrinya itu hamil. Mungkin enggak? Mungkin. Karena dia ketika menceraikannya ini dalam kondisi suci. Nah, akhirnya diceraikan. Nah, ketika terjadi sudah terlanjur diceraikan, ternyata istrinya itu hamil, maka dia wajib untuk menafkahi istrinya sampai istrinya itu melahirkan. Pertanyaannya,
Kenapa kok yang disebut di sini menafkahi sang istri ketika dia hamil saja? Apakah yang lain tidak harus dinafkahi? Ya tetap dinafkahi. Namun di sini dikhususkan karena ketika perempuan itu hamil, dia butuh perhatian. Butuh perhatian lebih. Kemudian ketika perempuan itu hamil, yang dia kandung itu bukan anak orang lain, anak dia. Maka salah satu bentuk tanggung jawab, dan ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya istrimu hamil dan sudah engkau ceraikan, engkau nafkahi sampai anak tadi itu lahir. Hatta yada'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan kalau seandainya setelah bayinya itu sudah dilahirkan, ternyata sang istri, mantan istrinya itu berkenan untuk menyusui anak tadi, fa'atuhunna ujurahunna, maka wajib bagi sang laki-laki untuk memberikan upah. Ya, upah ini tergantung kesepakatan di antara keduanya. Misalnya suami mengatakan, ini saya beli misalnya 1 juta tiap bulan. Istri mengatakan, enggak, 1 juta itu belum pokoknya, belum apalagi, belum susunya, belum makanannya, dan lain sebagainya. Maka ya terjadi misalnya ada tawar-menawar. Intinya ketika nanti sang perempuan mau menyusui anaknya, maka dia harus diberi upah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan hendaklah kalian kalau terjadi percakapan, hukuman kesalahannya itu detail sekali, sampai sekecil apapun itu dihitung. Dan orang-orang yang melanggar aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka ia akan kelak mendapatkan siksa yang sangat pedih. Fadaqat wa bala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Dan mereka akan merasakan akibat atas apa yang mereka perbuat. Wa kana akibatu amriha khusra. Dan akibat dari tindak kejahatan atau perbuatan mereka itu adalah sebuah kerugian yang sangat nyata. Dan salah satu kerugian yang didapati oleh seseorang yang ketika dia menceraikan istrinya dan dia tidak bertakwa, dia tidak mengindahkan istrinya, tidak mengindahkan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau ternyata misalnya istrinya adalah seorang wanita yang solihah, tidak pernah melakukan mungkin jarang melakukan kesalahan, karena disebabkan 1-2 kesalahan akhirnya dia dia menceraikan istrinya dengan cara yang dolim, mungkin karena disebabkan ada wanita lain misalnya, kemudian akhirnya istrinya ini tidak mau dipoligami misalnya, istrinya tidak mau dipoligami, dia terlanjur kepincut wanita lain, akhirnya sang istri diceraikan dan nikah dengan wanita lain. Akhirnya apa? Dia akan mendapatkan kerugian yang nyata. Dia menukar sebuah berlian dengan misalnya sebuah ali-ali yang terbuat dari kuningan. Maka hendaklah seseorang bertakwa. Maka kalau misalnya terbetik untuk bercerai, ingat kebaikan pasangan kita. A'addallahu lahum adaban syadida fattaqullaha ya ulil albab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan aturan Allah adab yang pedih. Maka oleh karena itu hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Maka kalau mau menceraikan ya dipikir dulu dampak positifnya apa, negatifnya apa, apakah ini jalan satu-satunya, apakah tidak bisa dirembuk kembali. Maka kalau misalnya ingin bercerai ya misalnya kita harus menempuh berbagai macam cara. Mungkin kita datangkan orang yang bisa menengahi perselisihan di antara keduanya. Terkadang sang suami mendapati istrinya susah untuk dinasihati.
Atau sebaliknya, sang istri mendapati suaminya sulit untuk dinasihati, maka boleh mendatangkan orang ketiga sebagai penengah. Mungkin kita mendatangkan orang yang ketika dia berbicara, suami kita langsung manut. Begitu juga sebaliknya, cari orang-orang yang bisa menjadi penengah. Fattaqullah, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian itu peringatan. Rasul yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut itu telah menyampaikan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mubayyinat, sebuah aturan yang sangat jelas lagi gamblang. Li yukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nur. Dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak lain dan tidak bukan agar bisa mengeluarkan seseorang yang beramal kebajikan, beramal soleh dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka di sini digabungkan beriman dan beramal. Dan banyak ayat disebutkan iman dengan amal. Karena konsekuensi dari seseorang beriman, ya dia beramal. Tidak boleh seseorang beragama Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan membayar zakat, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Karena konsekuensi dari beriman, dia membuahkan hasil, membuahkan amalan. Maka tidak benar, tidak tepat orang yang Islam KTP. Saya Islam tapi tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat, tidak mau haji padahal mampu. Maka orang tersebut itu tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala masukkan orang tersebut ke dalam surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai yang sangat indah, khalidina fiha abada. Dan kenikmatan tersebut itu akan kekal abadi. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebaik-baik pemberian. Nah, kenapa di sini kok disebutkan dengan sungai, dengan air? Karena umumnya manusia itu suka dengan misalnya air yang jernih, yang indah. Bahkan tidak jarang kita dapati orang-orang yang mungkin dia tinggal di negara-negara yang terkenal dengan fenomena alamnya yang indah. Tidak jarang kita dapati orang tersebut itu ternyata pergi ke Indonesia. Padahal menurut kita mungkin negara dia lebih bagus dibanding negara kita. Tapi ternyata dia datang ke negara kita untuk apa? Hanya sekadar misalnya ingin ketemu, misalnya nyari pantai, nyari sungai, berselancar. Padahal laut atau pantai di negara dia tidak kalah indah dibanding negara kita. Ini karena normal, manusia itu suka seperti itu. Bahkan ada seorang yang dia rela untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk sekadar misalnya ingin lihat pantai tersebut, penasaran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dengan 7 lapis. Langit itu 7 lapis, begitu juga dengan bumi 7 lapis. Wa minal ardi mislahunna, dan begitu juga bumi itu diciptakan juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan yang berlaku di antara langit dan bumi tersebut. Maka seseorang tidak boleh untuk misalnya
melewati aturan atau tidak mengindahkan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gariskan kepada umat manusia. Contohnya mungkin ada di antara kita itu mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, itu dosanya sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain walau kana shibran, walaupun itu cuma sejengkal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuwiqalahu yaumal qiyamah bisabi aradin. Maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memikulkan kepada orang tersebut itu 7 lapis bumi. Itu padahal cuma sejengkal. Bagaimana lagi kalau misalnya semeter, 2 meter, 3 meter, sekilo, 2 kilo, sehektar, maka tinggal nunggu akibatnya kelak di akhirat. Dan dosa mengambil tanah orang lain itu adalah dosa yang keji. Maka kita dilarang untuk mengubah garis patok tanah, menggesernya. Kalau sudah ditetapkan oleh badan akte notaris dan lain sebagainya, BPN, ya jangan kita menggesernya. Dolim seperti itu. Dan ini kadang sering terjadi di sebagian saudara kita yang memiliki sawah. Itu seringkali ketika memiliki sawah itu kadang dipacul lama-lama, yang awalnya itu jalannya itu lebarnya 3 meter, lambat laun jadi 2,5 meter. Karena samping kanan kirinya diambil oleh pemilik sawah tersebut. Ini termasuk dolim, dan ini tinggal siap-siap menunggu akibatnya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pikulkan bagi orang tersebut itu 7 lapis bumi. Dan ini tidak jarang. Ada sebuah kejadian, ada sebuah pemilik lahan, dia mengatakan begini, Ustadz, ketika terjadi pembebasan tanah, itu yang paling sulit itu adalah ketika kita ketemu dengan pemilik tanah. Lah kenapa? Karena tidak jarang tanah yang akan kita bebaskan itu memiliki bukan hanya 1 sertifikat, terkadang 2, 3, 4. Ya sudah dikumpulkan. Nah, pernah saat saya kumpulkan pemilik sertifikat tanah tersebut, padahal satu tanah ternyata ada 4 sertifikat. Saya kumpulkan 4 orang, kemudian saya katakan, hati-hati kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan ada di antara kalian itu yang yang ngambil tanah orang lain. Mereka berdalil, loh ini saya punya sertifikat, saya juga punya sertifikat. Kemudian ada satu di antara 4 orang ini nyeletuk, lah Ustadz, kan bumi itu kan ada 7 lapis. Ini antum aja baru satu tanah memiliki 4 sertifikat, antum sudah bingung. Kan bisa jadi ini sertifikat tanah lapis pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah kan sudah. Ini tetap ini ya, walaupun ya ini orang ngeyel lah, seperti ini orang ngeyel. Orang ngeyel itu kalau udah ketahuan salah ya tetap ngeyel gitu loh. Maka kalau kita ini salah ya akui salah gitu loh. Bukan malah playing victim, bukan malah menyalahkan orang lain, bukan malah melempar kesalahan kepada orang lain. Dia bukan selevel dengan saya. Dia apa? Dia cuma orang yang kuliahnya tidak jelas, pendidikannya tidak jelas, sedangkan saya adalah orang yang menuntut ilmu agama. Tidak boleh. Orang seperti itu ada ciri orang sombong. Orang sombong itu ketika dia misalnya ketika berselisih ya dia melemparkan kesalahan orang lain. Maka menuduh orang lain itu ada ciri orang yang jiwanya rendah. Dan di sisi yang lain, ketika seseorang terjadi percekcokan, perselisihan, kemudian dia berlaku curang, itu ada ciri-ciri orang munafik. Kan sudah kita jelaskan tentang surat Al-Munafikun. Ciri-ciri orang munafik itu ketika berselisih ya begitu. Dia berlaku curang, nggak mau adil, nggak mau fair, menyalahkan. Pokoknya yang salah bukan saya, dia. Maka kalau salah ya terima. Dan saya katakan kalau saya salah ya silakan tegur saya. Saya akan menerima, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerima kesalahan yang terdapat pada diri saya. Karena manusia itu sehebat apapun tetap salah. Ini yang perlu kita tekankan kepada setiap jamaah pengajian.
Karena terkadang sebagian jemaah pengajian itu terkesima dengan retorika sang ustadz, sang dai hebat luar biasa, cerdas, hafalannya banyak, hadisnya banyak, pemahamannya sangat tajam, sangat luar biasa. Ya kalau dia salah ya salah gitu. Kita harus tekankan jangan sampai kita terjadi taklid buta. Betapa banyak orang dia tersesat dari jalan kebenaran karena disebabkan taklid buta, baik sebagai seorang pendengar jamaah pengajian yang dia taklid buta, atau seorang ustadz, seorang dai yang ternyata dia tidak mau mengakui kesalahannya. Wal iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong, tidak mau mengakui kesalahan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar apa? Agar engkau tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan langit itu bukan cuma satu. Bukan cuma satu lapis, ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Untuk apa? Agar engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu untuk menakdirkan, menetapkan hal demikian. Apalagi nanti manusia ketika meninggal sangat mudah untuk membangkitkan. Manusia cuman sekutu mungkin atau kecil gitu, sangat mudah. Apalagi ya langit aja yang 7 lapis, bumi 7 lapis, ya Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan, Allah bisa menghancurkan kemudian menciptakannya kembali. Apalagi cuma manusia yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada seujung kutu. Sangat mudah bagi Allah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan segala sesuatu, aturan perceraian, kemudian rujuk, aturan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu maslahatnya apa, kebaikannya apa, sejauh mana manusia itu mampu untuk menerapkan aturan tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu itu semua. Jadi tidak usah khawatir ketika kita mendapati aturan kayaknya berat. Maka ketika kita mendapati aturan, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menerima aturan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Dan ketika kita berdoa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan. Tapi kayaknya kurang satu, yang 3 sebab ikatan pernikahan putus baru 2. Sebab pertama itu perceraian, kemudian fase. Sebab yang ketiga adalah memang asalnya itu sudah batal. Kayak tadi laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Fasah itu fashun, jadi FASKH, fasah. Fasah itu diurai. Jadi artinya fasah itu diurai, dibatalkan. Jadi hubungannya itu hubungan pernikahannya itu diputus. Karena mungkin disebabkan ada aib salah satu di antara keduanya, yang mana aib tersebut itu mempengaruhi tidak bisa hamil, dan itu terbukti, maka boleh untuk berpisah, untuk fasah. Tapi kalau lebih baik lagi ya diterima, karena belum tentu ya bisa jadi terkadang seseorang itu tidak hamil, ya banyak sebab. Orang jangankan seperti itu, bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam itu istrinya siapa namanya? Itu Sarah. Sarah itu hamil ketika usia 99 tahun. Di mana 99? Itu baru hamil. Setelah apa? Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Kalau misalnya istri tidak bisa hamil, ya daripada cerai mending minta keriduannya untuk menikah lagi. Tapi ingat, poligami itu konsekuensinya berat,
harus siap adil, dan sejatinya poligami itu sejatinya itu lebih berat di pihak laki-laki, bukan istri, karena tanggung jawabnya lebih berat di laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Mbak Ibu? Ini mengenai apa? Pasangan yang melakukan kezoliman. Yeah. Ada kata kezoliman itu dilakukan sesuatu yang dibenci Allah, seperti misalnya itu pasangan perempuan atau laki-laki, atau misalnya seperti dia berzina, selingkuh, atau dia melakukan kejahatan, membunuh atau menyiksa orang atau mengambil tanah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita sarankan untuk dia diceraikan, atau kita sarankan maafkan aja, karena Allah maaf kita juga harus memaafkan. Kalau gimana kita memberikan saran seperti itu ke orang yang menghadapi hal itu? Kalau yang menghadapi seperti itu, solusi pertama kita maafkan, kemudian kita ancam. Jadi terkadang ada sebagian pasangan, baik laki-laki atau perempuan, itu dia melakukan misalnya tindakan, misalnya ini contohnya adalah zina ya, dia berhubungan badan dengan pasangan lain yang tidak halal. Itu karena kadang disebabkan sebenarnya salah kita. Kadang kita ini kurang mengontrol pasangan kita. Yang laki-laki kurang mengarahkan sang istri. Begitu juga terkadang istri juga kurang memperhatikan suaminya. Karena terkadang laki-laki itu selingkuh karena disebabkan istrinya itu kurang perhatian. Maka yang pertama adalah dimaafkan, sebagaimana dia melakukan kesalahan, bisa jadi kita kan juga melakukan kesalahan. Karena hal tersebut tidak mungkin ada api kecuali tidak mungkin ada asap kecuali ada api. Maka dimaafkan, kemudian kita ancam, kalau melakukan kesalahan lagi ya baru mungkin bisa bercerai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian orang itu melakukan kesalahan, entah mungkin dia selingkuh dan lain sebagainya. Ada yang sebagian itu watak. Kalau kita sudah tahu ini watak, maka ya boleh, silahkan untuk minta cerai. Karena namanya watak itu sulit untuk diubah. Kalau watuk itu bisa diobati. Watak itu sulit untuk diobati. Watuk bisa. Karena ada orang itu memang wataknya itu seperti itu. Ada sebagian orang wataknya itu selingkuh. Selingkuh sekali, dua kali nggak akan cerah. Mau diancam, mau diapa, nggak akan cerah. Memang ada tipe-tipe orang itu bakatnya itu memang selingkuh. Tapi selingkuh ini perlu diingat. Selingkuh itu hanya berlaku untuk yang sudah halal. Yang baru pacaran itu bukan selingkuh. Tapi mereka yang dengan itu kalau Allah kan membenci perceraian ya. Terus bila pria itu mau poligami, terus istri kan nggak mau. Terus kan minta berpisah, itu istrinya berdosa nggak? Bisa jadi berdosa. Karena kan gimana kan masih nggak adil kan? Kenapa? Karena sang istri itu minta cerai karena disebabkan suaminya poligami. Sedangkan suaminya kan dia itu melakukan sesuatu hal yang halal, bukan yang haram. Maka kalau dia minta cerai, artinya dia minta cerai atas sesuatu yang Allah halalkan, dan ini bukti bahwasanya dia tidak bertakwa. Ya. Maka kenapa? Kalau nggak kuat nanti tinggal menyampaikan kepada suami. Tapi misalnya tahu suami nikah lagi langsung saya tak cerai, ya jangan. Karena dia bercerai karena disebabkan bukan hal yang bertakwa. Suami yang melakukan hal yang halal kok. Ditambah lagi misalnya suaminya adil, ya baik kepada keduanya. Iya kan? Ya, tenang dulu. Nah, beda. Hah? Nah, kalau sakit hati, nah saya lanjutkan.
Nah, saya lanjutkan lagi Bu, sebentar. Nah, kalau seandainya ini mau dilanjutkan apa enggak? Mau dilanjutkan apa enggak? Kalau seandainya pihak perempuan itu tidak kuat, dia bisa menyampaikan untuk mundur. Dia nyampaikannya begini, Mas, saya minta cerai itu bukan karena saya tidak ridho engkau nikah, tapi kayaknya saya tidak kuat untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan seperti ini, dengan cara poligami. Saya tahu Mas adil, bisa berlaku adil, tapi saya nggak kuat. Seperti itu boleh kita sampaikan. Berbeda dengan langsung ketika suami nikah lagi kita langsung minta cerai. Artinya apa? Cerai ini disebabkan sesuatu yang tidak dibenarkan. Berbeda ketika seseorang ya sudah suami nikah lagi, ya sudah kita terima, kita jalani. Ternyata setelah dijalani kita tidak kuat, ya kita minta kepada suami. Nah, itu cerai dengan cara yang baik-baik. Maka ingat, ketika cerai itu harus dengan cara yang baik. Setelah terjadi perceraian juga harus dengan cara yang baik. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.